Cik? Iya, Pak. Oh, botas. Oh, botas. Hari pertama sekolah ya. Bukan masuk dong. PAUD-nya. Iya, masuk PAUD. Pendidikan anak usia dini. Pantesan. Iya, Pak bukan Pak. Ini adalah koper kerja saya yang baru. Bagus kan? Koper kerja? Iya nih, Bapak pegang. Ayo dibuka. Bapak dibantu pegang. ya, dibantu ya. Dibantu ya. Ayo ada apa, ada apa? Ada apa ya, dibantu ya. Bim, salah Bim, jadi apa? Prok, prok, prok. Ah, dibuka jangannya, dibuka jangannya. Saya ilfil. Mirip banget masalahnya. Saya ilfil sama kamu. Aku sering banget di sini Pak, jadi saya hafal. Bagus nggak Pak? Ini tuh kopernya tuh luar biasa Pak, kayu jati. Tuh. Tek, 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 tek. Bisa dibuka? Bisa. Ini alatnya tuh, kan? Oh, ada isinya. Asli keren banget kan Pak, ini bikin kalau orang kerja tuh moodnya jadi gimana gitu kan? Ya kan Pak, keren ya? Oh, untung nggak naruh tangan di sini ya. Iya. Cetak, betul. Nyut, nyut, nyut kan kalau kena. Ya udah. Ya. Bapak tanya dong, dapat dari mana? Dapat dari mana? Bapak mau tahu? Enggak. Kalau enggak diundang dong minta Oh tamunya. iya, dapat dari mana ini? Nah, saya kasih tahu ya, dapat dari ini dia. Kreativitas Bimo Aryo, Nathaniel Christian, dan Andrew De Costa tidak diragukan lagi. Ketiga pemuda ini secara bersama menciptakan Sanusa. Bekerja sama dengan pengrajin dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Sanusa menciptakan produk-produk yang terbuat dari kayu jati legal. Hingga kini, Sanusa setidaknya telah menciptakan koper, tas, money clip, lampu, dasi kupu-kupu, mousepad, dan banyak lagi. Untuk menghargai para pengrajinnya, Sanusa menyematkan nama mereka pada setiap produk yang dibuatnya. Dan untuk menjaga kelestarian bahan bakunya, Sanusa berencana untuk ikut menyumbang dalam program reboisasi hutan. Oke. Bagus kan? Kita undang aja yang buat, namanya siapa? Aryo Bimo dan Andrew De Costa. Andrew atau Bimo? Bimo. Andrew Bimo. ya. Andrew. Oke. Ya. Silakan duduk, silakan duduk. Oh, ini ada kuncinya tuh, Cik. Tadi saya baru bilang sama Cika, ini harusnya ada kuncinya supaya nggak gampang kebuka. Ini ternyata ada yang ada. Cuman kalau yang ini udah nggak kita produce lagi kalau yang ini. Jadi Yang one mana? and only. Oh, ini one and only. Kenapa? Ini dari kayu lumpang, ya, dari soalnya bagian akar. dari bahan. Jadi Oh, agak lumayan rare juga sih. Tapi bentuknya yang ada gituannya nggak ada lagi udah. Nggak ada. Pokoknya yang dengan bahan baku kayak gini, dengan kualitasnya kayak gini, usia kayunya udah kita nggak produksi lagi. Ini emang bener-bener nyari bahan bakunya juga udah susah banget. Kayak gitu. Ya. Ini harganya berapa ini? Itu 4,5. 4,5 juta ya? 4,5 juta. Kalau itu? Sama kita Mungkin, sama size. Tapi sama karena ini. kondisi kayak gitu, mungkin yang ini nggak tahu deh harus dijual berapa. Kayak gitu. Tapi untuk bentuk yang lain Iya. kita pukul rata di 4,5 juta semua. Oke. Ini Karena- kayu jati berarti ya? Kayu jati. Ya. Mahal karena kayu jati berarti ya? Kalau kayu jati berarti kena air nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan finishingnya udah kita Udah pakai di lacquer tungau juga ya? ya. Udah di coating juga ya? Oh, kena Kayu air. jati mahal, ada yang lebih mahal kali. Apa? Cinta sejati. Tapi Agak gimana gitu ya setelah membayangkan kamu jadi Pak Tarno tadi terus ngomong gini kan? lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Oke. Kayu jati. Kayunya legal nggak tapi? Legal. Legal. Gimana cara dapetin kayu jati legal sih? Kita dari workshop kita dari artisan kita, mereka ambil semua dari kayu perhutani. Dan most of produk-produk yang fashion kita lebih manfaatin kayu-kayu sisa sebenarnya. Kayu-kayu sisa kalau misalkan karena di daerah Solo banyak rumah-rumah joglo yang dirobohin, itu mereka daripada dipakai buat kayu bakar, kita kita benar, maximize banyak di situ. rumah-rumah Ya, tua. jadi jatuhnya derivatif Excess produk. kita pakai. Ya. Ini satu gini buatnya berapa lama? 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan. Oh, berarti produksinya nggak cepet ya? Nggak cepat. Karena semua ini manual,
apalagi untuk yang jenis kayak gini nih, itu kayunya full solid tuh. Jadi dari satu bilah kayu emang langsung dibobok secara langsung gitu. Jadi itu nggak kayak sambungan-sambungan gitu. Otomatis kayak gitu craftsmanship-nya kan Iya lebih juga sulit. bisa. Iya. Oke. Jadi satu lempeng di celah-celah sampai jadi satu begini. 4 juta rupiah. This is cool. Ini berarti yang you basically design and marketing, right? Yep. Oke. Yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan kita punya beberapa artisans yang emang bakal mau contribute buat kita bareng di Sanusa. Dan emang mereka juga punya visinya sama tuh. Jadi nggak cuma sekedar ya udah Mas aku kerja sama Mas aja gitu, nggak kayak gitu. Tapi emang lebih dalam lagi artiannya. Mereka emang pengen ngebudidayain temennya, saudaranya, siapapun yang ada di workshop kita di sana di Solo itu untuk bisa kerja, create something kayak gitu. Jadi bener-bener impact-nya kayak gitu. Berarti pengrajin. Emang kita berdayakan. Dan banyak. Iya. Dari Solo. Dari Solo. Iya. Pengrajin dari Solo. Oke. Saya balikin dulu. Selain buat ini buat apa aja? Boleh tahu? Itu di dalamnya ada. Ini di dalamnya sih ada isi dalamnya sih nih ada tempat buat kartu nama dan kita juga punya money clip. Oh ini tempat buat kartu nama. Isi. Itu money clip juga? Ya, ini money clip. Saya mau dong maninya. Terus juga di sana masih ada beberapa barang. Itu juga bikin Lucu sih. botai. Ada money clip juga. Oke. Simpel yang mau simpel gitu sih. Ini kalau kayak gini harganya berapa? 350. 350.000. Bahannya ini apa, kayu juga? Itu kita mix media sama kulit kayu. Jadi kulit Sama kayu kulit ini kita kayu. kulit kayu itu kita ambil dari daerah Papua. Itu nama combo bark. Dia memang bagian dari kulit kayunya daripada dibuang, dicoba untuk dimaksimalin untuk jadi seperti itu. Ini? Itu kayu. Yang ini kayunya juga beda. Kita pakai kayu sono keling. Kalau misal bahasa Inggrisnya ini rosewood namanya. Rosewood ya. Harganya? Kalau untuk money clip 150-an. 50 ribuan. 150 ribuan. Affordable lah. Loh, patah Ih, Mas. Bapak mah. Emang itu Kuat banget ototnya. Angkat patah. 150.000. Oh, jati loh. Maaf ya Mas ya. Nggak apa-apa. Apa? Dibalikin 100 mas duitnya. Si Bapak. Saya mau narik, saya mau keluarin. Ini saya balikin. Ya. Udah masukin ke sini aja Mas, lebih aman ya. Ini kamu pegang ya. Siapa? Oke, tanggung jawab ya. Oke. Lalu apa? Apa? Tanggung jawab. Ya. Oke. Terus ini saya dengar katanya satu pengrajin itu mengerjakan hanya satu jenis barang gitu atau gimana? Iya, benar emang kayak gitu. Jadi dia nggak bisa ngerjain yang lain. Bukan berarti nggak bisa ya, cuman emang biar dia lebih fokus sama kerjaannya. Apalagi kan yang kayak gini kan baik detail tuh, ya kan. Nah otomatis dia nggak bisa kita biarkan untuk ke distract sama kerjaan yang lain tuh. Makanya untuk penanganan beberapa barang, kayak misalnya koper ini cuma satu orang doang yang bisa megang. Gitu. Namanya Mas Ridwan ada di sana dia. Oke. Itu banyak tas juga, ada tas dan sebagainya. Ada tas perempuan juga ya? Iya. ada yang kita kombinasi sama Iya, sama itu kulit. mau dong. Ada yang kita kombinasi Saya juga lihat ya. sama Gue lihat kita belum. sama kulit sama tenun. Sama tenun. Ini yang Itu tenunnya? Ya. Iya. Itu tenunnya dari daerah Maumere. Oh ini ada Kita- dasi juga. Dasi. Oh dasi beneran ini ya? Iya, beneran. Like you can really use it? Iya. Sometimes buat nikahan. Wow. Sono kulit. Lucu ya? Cika Jessica. Ayo ada apa ayo? Ayo ada apa Dibuka ya. Mau mancing aja. Bagus lah. Suka nggak cewek-cewek? Mas, ini harganya berapa? 1599. 1.599.000 mahal ya. Tadi mau ngebeli Ini kira unik itu. jika Iya, bener. ada nama pembuatnya nih. Ini Sanusa tuh artinya nama pengrajinnya gitu. Bukan, sebenarnya Sanusa itu sebutan dari kitab Sutasoma udah lama banget tuh. Kita ambil dari sejarah soalnya. Oke. Jadi kita angkat ke dalam brand. Tapi katanya ada nama pengrajinnya nggak di sini? Ada. Diukir di sini? Iya. Jadi setiap ini bentala nih apa Mas? Nah, Bentala itu produk kolaborasi kita. Produk kolaborasi sama satu brand lagi, local brand juga dari Nusa. Oke. Dia yang provide untuk tenunnya. Oke, nama pengrajinnya di mana? Nama pengrajinnya kita biasa taruh di belakang. Jadi produk itu special craft by Ridwan Susanto kayak gitu. Yang di apa yang namanya? di koper Briefcase. ada. Yang di koper ada.
Ini juga tas. Itu tas. Iya. Nah itu tas kayu 2.0. Kita emang bikin untuk 2018. Rencananya itu mau dirilis besok kayak gitu. Oh, ini belum dirilis ya? Belum dirilis. Ya. Ini bisa pendekin lagi? Bisa, karena kulit toh. Pak, dipasin langsung terus jadi nggak bisa Iya. dilepas. Cepet Pak. Ini nanti saya tanggung jawab ya. Ini kan copot, ntar saya Ya. lem pakai nasi ya. Ya buat. Gimana sih Kak? Pakai nasi biar nempel. Biar nempel. Pinter ya. Iya dong. Ini copot ya. Dah, tuh. Pas. Pas. Wis. Luar biasa. Wis. Dah. Ya. Pura-pura pergi aja. Bagi. Oh, saya kesana ya. Pak, saya ada barang ketinggalan. Oh, Saya iya. Bentar, Mas, maaf, bentar ya. Ini mah gimmick aja, keluar dulu. Nanti masuk lagi kalau ingat. Ya. Keluar, Pak. Hah? Keluar. Kamu mau ngambil tasnya kan? Ya. Apa sih, Pak? Mau ngambil tasnya kan? Iya. Iya, udah langsung pulang aja. Langsung pulang aja, jangan balik-balik lagi ya. Iya. Udah mau, Pak. Saya nggak kerja Bikin dong. malu. Siapa tahu dikasih gitu loh, Pak. Oh iya. Ya, saya beliin tenang. Harga begini kok. 1.599.000. Saya kasih 15 juta buat Anda ya. Bikinin yang 10 kali lipat gedenya ya. Orang kaya tapi. Nggak masuk akal, Pak. Nanti yang ada bukan saya bawa kantong, kantong yang bawa saya, Pak. Tapi kan kelihatan bagus Iya, benar. kan, mahal. Oke. Jadi tadi Sanusa itu apa namanya? Sanusa itu sebenarnya kita dari kepanjangan satu nusa satu bangsa. Satu nusa satu bangsa. Iya. Oke, let's go. Nah itu emang dari simbol logonya sendiri dari brand kita itu sebenarnya nunjukin 8 arah mata angin. Ini Sanusa ini ya? Iya. Biarin pakai aja. Saya tangannya sini loh. Lah. Tapi jangan galak-galak. Bentala, Sanusa, Sanusa. Oke. Satu nusa, satu bangsa. Oh iya. Indonesia. Oke. Tadi ini harganya berapa? 1,5. 1,5. Berarti ini dipasarkannya gimana? Kalau boleh tahu. Online. Online. So far masih online. Kita punya website, cuman sekarang lagi mau kita revamp lagi. Oke, peminatnya orang Indonesia kah atau orang luar? Mostly Indonesia, tapi juga beberapa waktu banyak juga yang beli dari luar. So far masih Southeast Asia sih. Masih South Asia. Tapi lately ada customer kita dari Belgia. Jadi dia memperkenalkan produk ini ke ada beberapa rekannya dan mereka tertarik dan dibawa ke sana. Karena to be honest memang untuk produk-produk yang etnik kayak gini masih peminatnya masih mostly dari luar. Dari luar, luar makanya Indonesia. that's why I'm asking the question, karena biasanya kan dari luar yang tertarik Iya. hal-hal seperti ini kan. Oke, Anda menggunakan produk kayu kan ini kan? Kayu. Ada timbal baliknya kan untuk kayu? So far itu yang akan kita rencanakan untuk jalanin. Tapi yang paling penting itu kalau dari kitanya pribadi nih kita bisa manfaatin ekses kayu yang nggak kepake. Yang tadi nasibnya untuk cuma sekedar jadi kayu bakar doang. Tapi kita coba untuk bikin produk yang lebih ada nilai guna nih, value-nya yang kita angkat gitu. Jadi di satu sisi kita pakai barang sisaan, di satu sisi juga kita nggak ngerugiin yang lain. Malah kita ngasih dampak yang baik tuh, khususnya buat orang-orang yang mau ngebantu kontribut sama kita sendiri kayak gitu. Dan value yang kita mau angkat di sini adalah ini dari desa Sukoharjo yang mungkin orang ngelihat so far kayu itu dari Jepara, dari Jogja dan segala macam. Di sana itu mereka punya kapabilitas yang cukup mumpuni tapi nggak kelirik gitu loh. Dan bisa dibilang masih desa yang masih cukup butuh bantuan di daerahnya Mas Iwan ini which is di Sukoharjo ini. Gitu sih Om Deddy. Jadi mengenalkan satu Iya, lokasi itu lagi yang yang value ternyata yang- memang produktif di kayu Iya, tersebut. itu value yang mau Oke. kita angkat gitu. Which no one ever heard that before kan, biasanya kayu adalah tempatnya Iya. tertentu. Oke. Nah, yang bedain Anda dengan produk-produk lain berarti dari sana, dari lokasi tempatnya kah? Atau ada lain? Keunikannya sendiri apa? Kita dari desain sih sama sebenarnya visi-visi setiap produk yang mau kita sampai ini. Khususnya buat orang-orang yang emang pengen ngobrol tentang visi dari barang desain yang emang lo pengen sampein gitu. Buat dari misalnya dari tas nih, misalnya kita lihatnya ngomong tas ini tuh ada maknanya nih, maksudnya kenapa bentuk tasnya kayak gini, kenapa kita pakai kayu jati dan kenapa kita bikin kolaborasi yang sama salah satu brand ini Nusa. Nah karena itu yang tenun kita pakai itu ada nama tenunnya, ada jenis tenunnya, tenun welak bola namanya. Nah tenun welak bola itu adalah tenun ibu gitu. Nah itu tenun yang akan dikasihkan dari seorang ibu untuk anak
perempuannya. Oke. Pada saat orang beli, apakah itu dideskripsikan juga? Yap. Itu Jelas. kita butuh. Itu yang namanya mungkin kita perlu edukasi orang dari detail produknya. Kita mau jual sejarahnya nih. Oke, so basically ada kertasnya, pamfletnya atau apanya gitu. Ada. Ada. Kita kasih brand story-nya juga, kita kasih produk story-nya juga. Jadi satu branding guideline-nya langsung kita masukin ke situ juga. Oke, jadi dia membeli sebuah cerita, kisah yang ada sejarahnya ya, bukan hanya tasnya saja. Dan kita juga helping people di sana gitu loh. Iya, Itu mungkin yang value mau kita butuh angkat. pekerjaan dan sekarang ada pekerjaan. Karena to be honest, kita nggak do hard selling, kita do soft selling, which is kita nggak looking for turnover yang cukup cepat. Tapi kalau misalnya mau jujur ya, kita juga tetap butuh cash flow. Cash flow kita alihin ke produk-produk yang buat B2B. Yang seperti kayak merchandising atau mungkin souvenir buat nikahan. Yang kecil-kecil lah. Yang kecil-kecil itu mungkin buat dongkrak cash flow, kita pakai itu. Ini untuk eksklusifnya gitu ya. Premium kita. Omset berapa omset sebulan? Kalau ngomongin omset, itu tuh masih susah tuh ngomongin omsetnya. Nggak bisa kita Tapi kalau dari B2B so far sampai akhir pertengahan tahun ini mungkin dari lebih fokus ke merchandising, kita udah reach di 300-an. Untuk merchandising? 350. Oke. Dan kalau ini memang ya pokoknya ini melestarikan budayanya seperti itu ya. Yang paling penting itu. This is really cool. Thank you. Kalau orang mau beli gimana? Kalau orang mau beli bisa langsung. Ya bayar, Pak. Iya juga sih. Tapi kamu dari tadi pakai terus ya? Nyaman, Pak. Gak apa-apa, nanti saya kasih komplimen. Komplimen berarti nggak gratis, Pak? Nggak, yang money clip tadi yang patah. Apa Money clip yang patah mau dikasih kamu. Oh. Yang ini? Iya buat kamu itu. Kan patah, Pak. Ya nggak apa-apa, kan komplimen. Komplimen. Ya kalau kamu beli makanan tuh loh di restoran, nah beli nasi goreng, nah komplimennya timun gitu loh. Kan udah nggak bisa di ini, Pak. Nggak apa-apa, nanti kasih. Nggak gini aja, saya beli ini komplimennya koper. Saya baru deal, Pak. Tahu kayak begini saya aja ke Mangga 2 belanja ya, di Ternawar. Oke baik, terima kasih semuanya udah hadir di Hitam Putih. Ini menarik sekali karena kita ngeliat nih kreativitas yang berbeda gitu ya, dan mungkin yang sulitnya adalah untuk mengajari pola pikir masyarakatnya, karena kan masyarakat pola pikirnya belum kesini sebenarnya kan. Mainan is plastik biasanya begitu. Terus bahan-bahan seperti ini juga kain, kulit ya kan. Ini harus ke kayu gitu kan. Ini kan anti mainstream sebenarnya. Dan mungkin tantangannya adalah itu kali ya, supaya masyarakatnya bisa menerima ini. Tapi actually that's good. Kamu suka beneran? Suka, Pak. Tuh kan dia aja suka. Iya. Karena mungkin ngarep gratis ya? Enggak, Pak. Jadi seru juga kayu, terus ada ininya kolaborasi gitu, Pak. Featuring gitu, Pak. So, apalagi dengar sejarahnya tadi, ini adalah kain yang diberikan oleh sang ibu pada sang anak. betul. Saya kan sayang banget, Pak, sama ibu saya. Ya, tapi nggak bisa gitu loh. Ini kan kain yang diberikan sang ibu pada sang anak. Iya. Kamu beli. Iya. Kamu sayang banget sama ibu kamu. Iya. Nah, kalau ini kamu ambil, seakan-akan ini dari ibu tiri. Iya nggak? Iya. Nah, berarti kamu nggak sayang sama ibu kamu. Orang ibu lain yang kamu bawa kok. Oh iya ya, Pak. Iya. Nggak bisa. Ntar saya suruh ibu saya bikin ini dulu. Ibu kamu harus tenun ini. Ribet ya. Beli aja. Oke, baik, terima kasih semuanya. Kita akan kembali lagi di Hitam Putih. Dari kreativitas yang kita punya, kita bisa melakukan dari A sampai tidak terhingga. Dan manusia sekarang sudah mulai melupakan bahwa mereka adalah makhluk Tuhan. Satu-satunya yang diberikan anugerah terbesar. Kamu ikut dong buat yang ketik-ketik kita. Terus aku suka nonton kan. Bukan yang malam-malam tengah malam itu kan. Siap-siap hamil. Iya dong, aku nabung asam folat dengan ini. Prenagen Essensis, kini dengan Prena Pro, tinggi asam folat dan kalsium. Ingat, agar siap hamil, begitu menikah, minum Prenagen Essensis. Harusnya gue lagi jogging, malah jadi traveling. Di Blibli.com terbang sekarang gampang, bisa dicicil 0%. Jadi ingin terbang lagi dan lagi. Terbang sekarang, Blibli sekarang. Big choices, big deals. 1, 2, Acih. Ketika flu membuat harimu biru, jangan tunda lagi. Segera ambil Decolgen yang redakan gejala flu dengan 3 aksi jitu.